Sering dapat pertanyaan, pengaduan tentang dosa riba. Karena sebagai direktur di bank konvensional merasa takut kerja di bank itu riba. Bahkan sampai jadi satpamnya aja katanya haram. Tapi orang pakai jasa ATM biasa-biasa aja. Lisannya mengharamkan bank tapi ATM dipakai gitu. Bank itu adanya sekitar 200 tahun yang lalu. Berarti itu tempat ijtihad, harus diijtihadi oleh para ulama. Bukan ulama salaf atau mutaqaddimin atau mutaakhirin, tapi diijtihadi, dibahas oleh ulama muasirah, ulama kontemporer. Kemudian terbagi dua. Ada yang mengharamkan bahwa bunga bank itu identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kelompok berikutnya yang kedua, bunga bank itu tidak identik, tidak sama dengan bunga bank yang diharamkan dalam agama. Menghalalkan bunga bank. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan ulama-ulama yang menghalalkan bunga bank. Bukan menghalalkan riba, menghalalkan bunga bank. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Syekh Mahmud Shaltut. Beliau adalah mantan rektor Al-Azhar. Syekh Muhammad Shaltut ini adalah tokoh ulama Mesir yang reformis dan modernis. Ingin Islam ini modern, maju ke depan gitu. Reformis dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan. Maka beliau mengevaluasi, membahas, mengijtihadi. Ternyata kesimpulannya bunga bank itu tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Quran. Maka menghalalkan bunga bank. Dua, Syekh Ali Jum'ah sekarang masih hidup. Beliau adalah mufti agung atau grand mufti dari negara Mesir. Ya, masih ada sekarang Syekh Ali Jum'ah. Ulama-ulama zohir yang menghalalkan bunga bank. Yang ketiga, Syekh Muhammad Said Tontowi, sama mantan rektor Al-Azhar. Beliau pun sama menghalalkan bunga bank, bukan menghalalkan riba. Lalu yang berikutnya adalah Syekh Muhammad Abduh. Ini adalah tokoh ulama Mesir yang menggagas reformasi dan modernisme dalam Islam. Termasuk pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu banyak terpengaruh pemikirannya oleh Syekh Muhammad Abduh. Islam itu modern, Islam itu harus maju, Islam itu harus ke depan. Maka alhamdulillah Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar dan terkaya. Ada siapa lagi? Ulama yang menghalalkan bunga bank. Syekh Ahmad Thayyib, beliau sampai sekarang masih rektor Al-Azhar University. Kemudian siapa lagi? Ulama zohir yang menghalalkan bunga bank. Syekh Abdul Wahab Khalaf, beliau adalah pakar ilmu usuluddin, pakar ilmu fikih, pakar ilmu hadis. Salah satu kitabnya yang terkenal, Ilmu Usul Fiqh, dipelajari oleh para ulama. Beliau pun melihat, mengevaluasi, mengijtihadi bunga bank tidak identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Quran. Kesimpulannya menghalalkan bunga bank. Jadi ulama-ulama zohir kelas taraf internasional, kelas dunia, dengan pikirannya yang jernih, yang cermat, memperhatikan kemaslahatan umat. Dan ekonomi ini adalah jantung dari kehidupan. Dari ekonomi faktor yang utama adalah finansial. Maka bank punya peran penting dalam perekonomian umat. Begitu idenya, hasil ijtihadnya cemerlang.